dengan meninggalkan semua aktivitas rumah beban. Dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, menerima kesegaran rohani. Sesungguhnya kita tidak bisa jauh dari Tuhan, sebab tanpa Tuhan akan mengalami kegersangan hidup. Seperti Daud yang menyaksikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, hari-hari yang telah dilewati dengan segala aktivitas sering membuat kita letih lesu dan terbeban. Tetapi dengan penyertaannya menjadi kuat, dan dalam setiap perjumpaan kita diberkati dan menjadi berkat. Maka layaklah kita menyanyikan dengan penuh sukacita bersama saudara seiman sambil menyapa. Mari kita bernyanyi. Gereja telah memasuki Minggu Reminiscere, atau ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Firman Tuhan yang ditentukan di bulan Maret HKBP melalui tema bulanan, orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan selalu hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Marilah kita membaca nats bulanan yang ditetapkan untuk gereja kita, Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjuk Tuhan, dengan melakukan Marilah kita memuji Tuhan dan menyanyi dari BN 51, Muliakanlah Allah.
Di dalam nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati ya Tuhan Yesus. Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNH, Tuhankulah harapanku. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, hukum Taurat dari 1 sampai ke 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNH, Betapa Agung Kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Dalam kerendahan hati, marilah menghadap Tuhan, membawa segala beban dosa, kelemahan-kelemahan. Dengan mengingat perbuatan kita terhadap Allah, sesama dan secara khusus terhadap keluarga. Rumah kita adalah gereja kecil, di mana firman Tuhan dinyatakan pertama sekali dan tempat menggumuli firman Tuhan setiap saat. Tanpa disadari, sering kita lemah atas panggilan Tuhan di rumah kita sebagai tubuh Kristus. Harapan di tahun transformasi yang mengajak kita untuk membaharui pengajaran iman di tengah keluarga mengingatkan kita banyak kelemahan. Kami memiliki peran tugas sebagai imam yang harus memberikan bimbingan melalui percakapan, nasihat atau kebiasaan sederhana mendengar cerita mereka, bersama dalam persekutuan di gereja dan berdoa di rumah, memelihara pertumbuhan iman, memberikan pengampunan dan kasih. Tetapi oleh karena berbagai kesibukan, sering kami abai atas peran itu. Firman Tuhan mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan Tuhan. Kami sering tidak sabar terhadap mereka. Ampunilah kami, Tuhan. Di rumah tangga, seorang ibu menasehati anak, menjadi pendoa, teladan iman, dan mengatur yang diperlukan keluarga. Melalui sosok tubuh, rumah dirindukan dan ada ketenangan. Jika dalam kesibukan dan pergumulan, kami melupakan tanggung jawab dengan mengeluarkan amarah. Di Alkitab diberitakan peran seorang ibu di rumahnya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kasihanilah kami.
Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNH, Ya Tuhan Kaulah Sumber. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan,
sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, karena Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNH, semua umat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 1 Maret 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Dengan topik khotbah, kasih Allah besar akan dunia ini. Balgado holong ni rohani debata di Portibion. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. 2. SK pensiun dan mutasi tugas pendeta resort.
sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Eporus HKBP nomor 1749 garing L Romawi 08 garing BP Apen garing PDT garing 12 Romawi garing 2025 bahwa Pendeta Robert Pandiangan MTH, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan telah memasuki masa purna tugas pensiun dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Eporus HKBP nomor 1030 garing PDT garing SK garing 12 garing 2025 bahwa Pendeta Dahlan Munte MTH, Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. Berdasarkan hal di atas, maka telah dijadwalkan pada hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 10 sampai dengan selesai di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan ibadah dan ucapan syukur emeritasi. Pada Jumat 13 Maret 2026 pukul 10 sampai dengan selesai akan diadakan verifikasi dan serah terima jabatan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 15 Maret 2026 di ibadah pukul 9.30 Bahasa Batak akan diadakan ibadah Pabor Haton dan Pangojakon pemberangkatan dan pelantikan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita akan menyerahkan persembahan amplop bulanan atau tahun. Amplop disediakan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan terima jemaat dan persembahan ibadah Minggu Keluarga bulan Maret pagi dan siang akan dilaksanakan oleh WIG 3. 4. Pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 di dalam ibadah pukul 9.30 Bahasa Batak, setelah persembahan kedua akan dilaksanakan acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi periode tahun 2026 sampai tahun 2028. Dimohon kepada Bapak Ibu yang telah terpilih untuk tugas pelayanan agar datang mengikuti acara pelantikan dan rapat tersebut. 5. Amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 6. Sosialisasi layanan keuangan Bank BTN. Dalam rangka mendukung kemudahan layanan keuangan bagi jemaat, maka hari ini Minggu 1 Maret 2026 HKBP Mampang Perapatan bersama Bank BTN akan mengadakan sosialisasi dan pembukaan booth tabungan. Penjelasan mengenai kerjasama antara HKBP dan Bank BTN akan disampaikan setelah ibadah selesai. Oleh karena itu, seluruh jemaat dimohon tetap berada di dalam ruang gereja untuk mengikuti sosialisasi tersebut. 7. Perayaan Kebangkitan Anak Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu tahun 2026, pada hari Minggu 29 Maret 2026 adalah puncak perayaan Kebangkitan Sekolah Minggu dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Dan subtema, melalui parheon ini anak sekolah minggu menjadi pribadi yang ceria, rendah hati, dan setia meneladani karakter Kristus. Adapun rangkaian kegiatan pra-parheon sekolah minggu antara lain: 1.
latihan menyanyi Parheyon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. 2. Lomba Parheyon. Minggu 1 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab untuk kelas 1 dan 2 dan kelas 3 sampai dengan kelas 7. Minggu 8 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba bernyanyi lagu rohani untuk kelas kecil dan kelas 1 sampai dengan kelas 7. Sabtu 14 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba bulu tangkis dan lomba futsal untuk kelas 3 sampai dengan kelas 7. Minggu 15 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba mengancing baju untuk kelas kecil dan kelas 1 sampai dengan kelas 2. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara Parheyon. 8. Bazar sekolah minggu. Dalam rangka mendukung Parheyon sekolah minggu pada hari Minggu 8 Maret 2026 akan diadakan pencarian dana dalam bentuk bazar. Bazar sekolah minggu juga membuka open pre-order pemesanan awal hingga Kamis 5 Maret 2026 pukul 17 WIB. Pemesanan dapat dilakukan melalui guru sekolah minggu masing-masing atau PIC Serli Hutajulu dan pembayaran melalui transfer ke BCA atas nama Serli Novita. 9. Pendaftaran tim pemusik HKBP Mampang Perapatan. Telah dibuka pendaftaran bagi anggota atau ruas maupun non-anggota HKBP Mampang Perapatan yang telah rindu melayani sebagai pemusik dalam ibadah rutin pukul 7 dan 9.30 WIB dan ibadah non-rutin. Pendaftaran melalui seksi musik atau melalui Sintua John Simamora bidang Marturia. Adapun syarat sebagai berikut. 1. Mampu bermain organ atau piano dan membaca notasi balok buku lagu HKBP. 2. Bersedia bertugas dan mengikuti latihan persiapan ibadah. Dan bagi non-anggota HKBP Mampang Perapatan dengan syarat lain yaitu 1. Terdaftar sebagai anggota HKBP di gereja manapun. Dan 2. Membawa surat permohonan dan persetujuan dari gereja asal. 10. Pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 8 Maret 2026 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH yang bertugas melayani di HKBP Rawamangun ibadah pukul 16.30 WIB dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH yang bertugas melayani di HKBP Palmerah ibadah pukul 9 WIB, sedangkan yang bertugas melayani di gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Pendeta Lilis Perawati Tambunan STH MM. Di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan Pendeta Bernard Hasudungan Pasaribu MTH di ibadah pukul 9.30 Bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan mendukung biaya program kerja dan operasional distrik tahun 2026. Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah di pintu gereja. 11. Konven AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 9 Maret 2026 pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di HKBP Menteng Lama akan diadakan konven distrik yang akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarpat yang menjadi tuan atau nyonya rumah ibadah HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Mampang Perapatan, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Cibubur, dan HKBP Resort Ancol Podomoro. 12. Sekolah Alkitab Perempuan SAP HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Telah dibuka pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan SAP Distrik 8 DKI Jakarta, dibuka sebagai respon kerinduan warga jemaat
khususnya kaum perempuan HKBP yang ingin mendapat pembekalan tentang firman Tuhan. Kegiatan akan dimulai pada hari Rabu 11 Maret 2026 bertempat di Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berlokasi di Jalan Selat Bali nomor C1 Blok E12 Kapling, Durensawit, Jakarta Timur. Bagi anggota jemaat khususnya kaum perempuan yang ingin mendaftar dapat menghubungi Sintua Wik atau Nyonya Sandra Huta Barat, Guru Sida Butar. 13. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 14. Pertangyangan Week. Hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week 1 di tuan rumahi keluarga pengurus Week 1 di GSG. Week 3 di tuan rumahi keluarga Sintuaha Simbolon Boru Napitupulu di Konsistori. Week 5 di tuan rumahi keluarga M. Huta Barat, Boru Samosir di Jalan Delima Ujung 5 Kapling 60 Beji Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 15. Berita duka cita telah meninggal dunia pada hari Rabu 25 Februari 2026 Nyonya Sintua D. C. Manalu Boru Napitupulu Opung Seli 89 tahun, lahir 25 Oktober 1936. Alamat Jalan Tegal Parang Utara 1 nomor 21 RT 2 RW 5 Mampang Perapatan Week 2. Dan pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 pukul 9 WIB diadakan kebaktian minggu bertempat di Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto, lantai 2, ruang M dan N yang dipimpin oleh Sintua Res Roberto Sinurat dan Sintua Hisar Pandiangan. Pemakaman dilaksanakan hari ini Minggu 1 Maret 2026 di TPU San Diego Hills, Kerawang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. 16 anggota jemaat baru mulai hari ini Minggu 1 Maret 2026 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Sijanto Banjarnahor, almarhum Ibu Romondang, J. Boru Sipahutar, dan 1 anak laki-laki, alamat Jalan Kemang Utara 1A nomor 28C, RT 5 RW 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, masuk Week 1. Keluarga ini pindah dari HKBP Resort Sarolangun, Distrik 25 Jambi. Perkenalan di kebaktian Bahasa Batak pukul 9.30. 11. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Amang Natadas Manik, Amang Pesta Robert Siahan, Amang Sihol Ambarita, Amang Buhas Hasudungan Silaban, Amang Sintua MG Hutajulu, Amang Jamer Karo-Karo, Inang Nyonya Situmorang Lasmaria Boru Siregar, Inang Nyonya Lumangkun Priskawati Boru Limbong, Inang Nyonya Ye Suparno Boru Pardede, Inang Nyonya Silalahi Sintua E Boru Gurning, Inang Nyonya Sintua Sinambela Boru Marpaung. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 18. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 19. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 20. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 28 Februari 2026.
Pemasukan sementara Rp66.713.000. 21 keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi dari BNH, Agunglah Kasih-Mu dengan memberikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di tengah kedukaan dari jemaat kita karena seorang warga kita mendahului kita, dan saat ini juga sebentar lagi pukul 9 di sana akan ada ibadah. Kita akan mendengar firman Tuhan di Minggu Reminiscere ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, dan secara khusus pada hari ini, minggu tadi disebutkan Minggu Reminiscere, yaitu mengingat kembali akan anugerah atau berkat Tuhan. Ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, bukan tentang hal-hal peristiwa yang kita alami kemarin atau sebelum-sebelumnya, tetapi ini mau mengingatkan rahmat dan kasih daripada Tuhan di tengah kehidupan kita. Bahwa di tengah-tengah dunia yang boleh kita katakan ini penuh dengan kelelahan, penuh dengan kekerasan, bahkan juga penuh dengan kecemasan, saudara-saudara,
Allah kita belum berhenti mengasihi. Dan ini menjadi sukacita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada rasa letih ada di sekitar kita tadi, kekerasan dengan hal-hal yang lain-lainnya, tetapi kita diingatkan Allah tetap mengasihi kita. Dunia kita memang pada hari-hari ini harus kita akui tidak sedang baik. Di sekitar kita ada banyak kekerasan, di sekitar kita ada banyak yang kesakitan, saudara-saudara. Ada krisis ekonomi, ada bencana alam, ada penjualan manusia semakin marak malah, saudara-saudara. Kecelakaan sering terjadi, konflik yang seharusnya dalam keluarga ya rukun, tapi di tengah keluarga pun sering terjadi konflik. Ancaman perang antar negara, baru kemarin atau tadi juga kita dengar semakin memanas di negara-negara tentu, bahkan sudah terjadi serang menyerang. Dan kemudian kecemasan akan masa depan, dan itu pasti sebab situasi yang sekarang ini itu akan merefleksikan ke depan, lalu muncul kecemasan bagaimana masa depan. Banyak orang bertanya-tanya Bapak Ibu Saudaraku, entah itu di dalam hatinya atau mungkin juga dengan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang getir terdengar. Kalau Allah mengasihi dunia, mengapa dunia seperti ini? Penuh dengan kekerasan, penuh dengan kegelisahan dan yang lain-lain. Saudaraku, pertanyaan ini mungkin tidak asing atau sering kita dengar, bahkan mungkin kita juga menyatakan, mengungkapkan seperti itu. Tapi sekarang kita mau mendengar kabar baik, saudara-saudara. Di Alkitab ada seseorang yang sedang galau. Dia datang kepada Yesus dengan kegelisahannya, dengan kegalauannya. Dia adalah seorang petinggi di kalangan agamanya. Dia adalah bahkan seorang pemimpin. Dia adalah seorang guru terdidik. Menurut ukuran mereka dalam agamanya, dia adalah saleh. Dia dihormati. Dia bernama Nikodemus. Nikodemus kalau kita bisa terjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya adalah penakluk orang. Ya, penakluk orang. Sedemikian Bapak Ibu Saudara, secara ukuran agama dunia atau menurut organisasi agamanya dia adalah seorang yang sukses. Tetapi ternyata ada kegalauan dalam hatinya, ada kegelisahan dalam hatinya. Dan perhatikanlah ini bentuk kegelisahannya menurut kitab Yohanes ini. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Malam di sini, saudara-saudara, bukan hanya soal jam. Ya, jam kalau malam itu kita hitung mulai pukul 18 sampai ya pukul 06 pagi. Bukan itu, bukan sekadar itu yang dimaksud. Tetapi malam di sini mempunyai makna yang sangat dalam, saudara-saudara. Malam itu adalah kegelapan. Dan itu merupakan simbol ketakutan, simbol ketidakpastian dalam hidupnya. Atau itu juga adalah soal kegelapan batin. Nikodemus seorang yang sukses menurut ukuran dunia, tapi ada ketakutan, ada kegelisahan, ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam hatinya. Pertanyaan dia ketika dia datang, ya dia datang dengan sopan memang. Udah terbiasa sopan dia. Teologis pertanyaannya ya berakar dari apa yang dipelajarinya. Ya dia juga rapi secara tutur kata.
dia katakan Rabi, ya, Rabi, guru, kami tahu, kami itu berarti dia mengatasnamakan ya orang-orang yang biasa dipimpinnya. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Yang diutus Allah. Ya, sebagian orang Farisi memang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah yang diutus Allah, tetapi Nikodemus mengaku engkau yang diutus Allah. Ia tahu banyak tentang Allah, saudara-saudara. Ia tahu juga tentang Yesus. Tetapi hatinya gelisah, saudara-saudara. Ia tahu dan mengaku akan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Rabi, adalah guru yang diutus oleh Allah. Saudara-saudaraku, jangan-jangan ini adalah juga potret kehidupan tidak sedikit orang di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Dia mewakili kita juga. Kenapa kita katakan seperti itu? Bukankah banyak orang yang rajin beribadah? Bukankah banyak orang yang tahu akan ayat-ayat firman Tuhan? Tidakkah banyak orang yang aktif di gereja tetapi dirinya pribadinya selalu cemas, holan soan? Jiwanya terasa kosong, sepertinya tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Hatinya, jiwanya lelah. Ini kehidupan yang kontradiktif kayaknya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Nikodemus tadi, dia tahu tentang Allah. Dia tahu Yesus yang datang itu adalah utusan Allah. Tapi dia gelisah. Sepertinya tidak jelas di dalam dirinya apa yang sedang dijalaninya. Tapi syukur saudara-saudaraku, dia datang kepada orang yang benar atau kepada orang yang langsung yang diutus Allah itu. Dia datang, dia tidak mau hanya bertanya-tanya sedemikian rupa, walaupun dia tadi malam datang, tapi dia mau bertemu langsung dengan Tuhan. Apa artinya saudara-saudaraku? Apa yang ada dalam dirinya, kegelisahan, kegalauannya itu, dia mau menyelesaikannya. Caranya menyelesaikan adalah dia datang langsung kepada Yesus. Dan Yesus juga tidak berbasa-basi menjawab saudara-saudaraku. Yesus langsung ke inti. Dan ini tentu untuk kita juga harus tahu bahwa Tuhan kita itu mau untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam diri seseorang jika dia datang kepada Yesus. Jawaban Yesus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya kebutuhan daripada Nikodemus, karena dia adalah seorang aktif di tengah lingkungan keagamaannya, bahkan pemimpin tadi, dia perlu kejelasan tentang kerajaan Allah. Dia betul-betul ingin di dalamnya, tetapi selama ini tidak ditemukannya, saudara-saudara. Lalu sekarang Tuhan Yesus mengatakan kepada inti yang sedang dipergumulkannya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan saudara-saudaraku ungkapan Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus tidak berkata perbaiki hidupmu sedikit. Ya mungkin kita mengatakan ya berubahlah sedikit-sedikit. Ya atau tingkatkanlah moralmu. Atau lebih rajinlah beribadah. Bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dikatakan harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bukan ditambal, tapi dimulai ulang. Dimulai ulang, bukan direparasi, tapi harus diperbaiki dari sumbernya. Pasti ini mengejutkan Nikodemus, saudara-saudara. Mengapa mengejutkannya? Ya, karena dia adalah seorang Yahudi, tentu ia merasa ya dia lahir sebagai umat pilihan. Ya, pasti kita tahu kalau Yahudi kan terus ingat
Oh ya, kami ini kan keturunan Abraham, kami kan sudah dipilih, Israel juga sudah dipilih. Loh, saya kan sudah dilahirkan atau sudah menjadi umat pilihan. Dia hidup dalam hukum Taurat, Farisi kan, ahli Taurat, hukum-hukum Tuhan tahu, hukum-hukum secara harfiah. Dia sudah berada di dalam maksudnya sudah dalam lingkup keumatan, lingkup sebagai umat Tuhan. Tapi Yesus membongkar apa yang menjadi pemahaman Nikodemus atau pemahaman secara umum oleh orang Yahudi. Kasih Allah tidak bekerja lewat status. Kasih Allah tidak bekerja melalui tradisi. Tadi kan sepertinya kalau saya sudah umat pilihan, aku keturunan Abraham, bukan tradisi atau warisan iman. Seringkali seperti itu saudara-saudara, karena opungnya orang yang baik beriman lalu dia merasa aku juga seperti itu. Tidak. Kasih Allah bekerja lewat pembaruan hidup secara personal, secara pribadi. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan kita dengan dilahirkan kembali. Dilahirkan dalam Yohanes 3 ini saudara-saudaraku, memang perlu kita pahami supaya tidak mudah digoyang oleh pemahaman yang diberikan oleh aliran-aliran tertentu tentang lahir kembali. Hati-hati saudara-saudaraku, ini lahir kembali bukan seperti lahir baru yang dikatakan oleh aliran-aliran tertentu. Dilahirkan kembali itu atau dilahirkan dari atas, itu berarti menerima hidup baru dari Allah melalui Roh Kudus. Bukan sebagai perubahan moral lahiriah saja, bukan perbaikan perilaku yang tampak di luar saja, dan bukan kelahiran jasmani kedua kali seperti yang dipahami Nikodemus dari percakapan itu kan. Karena dia katakan, bagaimana mungkin yang sudah berumur, yang sudah tua dilahirkan kembali oleh ibunya. Bukan seperti itu. Tapi dilahirkan kembali itu, mohon maaf, dalam bahasa aslinya adalah genete, bentuk pasif. Berarti bukan melahirkan dirinya, bukan secara usaha, saya bermoral baru, saya harus tunjukkan yang baru-baru di luar yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ini bentuk pasif. Dilahirkan berarti dia pasif di sini, yang ada yang melahirkan. Siapa yang melahirkannya? Yang melahirkannya disebutkan di sini adalah Roh. Yang melahirkannya di sini adalah dari atas, saudara-saudara. Lahir baru itu atau lahir kembali itu adalah pekerjaan Allah di dalam hidup seseorang. Kata yang dipakai ini itu berarti bukan lahir secara fisik, tapi yang dimaksudkan oleh Yesus dari atas, dari Allah. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Jika ini adalah lahir dari atas, lahir dari Allah, lahir dari oleh Roh, itu berarti perubahan asal usul dari manusia dunia dan sekarang menjadi dari Allah. Tadi pagi saya diingatkan dengan kata sambulo, saudara-saudaraku. Paulus pernah mengatakan bahwa kewargaan kita adalah kewargaan surga. Dalam bahasa Batak didok sabulo, sabulun todita. Sabulo itu berarti kewargaan asal kita. Kita di dunia memang punya dua kewargaan ya. Satu kewargaan dunia, negara, tapi satu lagi secara rohani kewarga kita adalah kewargaan surga. Tapi untuk orang Batak ada lagi satu lagi sambulonya, apa inang? Amang. Sabuloni
halak Batak katanya. Ini kalau selesai kegiatan bersama orang-orang Batak, bahkan di gereja pun ya, kalau ada kegiatan terus dinyanyikan itu. Apa lagu yang biasa dinyanyikan? Otano, Batak. Di situ ada kata apa? Sabulu kan? Sabulu. Ya, tapi saya hanya mau mengingatkan, begitu rindunya orang Batak akan tanah Batak. Dia mengaku itu Sambulo asalnya. Tapi itu bukan masuk memang dalam pemahaman ini. Hanya saya mau mengingatkan, begitulah gambaran kerinduan orang. Ya, walaupun sudah di perantauan tapi dia tetap ingat dari mana asalnya. Tapi secara rohani saudara-saudaraku, asal usul kita, kewargaan kita, seperti yang dikatakan di sini, dilahirkan dari atas Sambulo kita, kewargaan kita adalah dari surga. Perubahan status ya bukan dari dunia, tapi perubahannya sekarang adalah menjadi kerajaan Allah atau anggota kerajaan Allah. Perubahan batin akan ada oleh roh, bukan daging, saudara-saudaraku. Karena itu, ketika Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, itulah awal hidup yang baru dari Allah. Dan itu kita sudah terima, saudara-saudaraku. Setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah menerimanya. Ada perubahan dari dalam hati, pikiran. Tadi kita diingatkan dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tuhan katakan bahwa hukumnya tidak lagi ditulis di loh batu seperti kepada nenek moyang Israel, tetapi kepada orang yang percaya itu dituliskan di dalam hati dan batin kita masing-masing. Dan itu dilakukan Tuhan adalah ketika kita menerima baptisan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh. Kita juga akan menerima anugerah, bukan usaha kita. Kita juga akan masuk dalam relasi dengan Allah. Dalam ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Saudaraku, inilah kita harus ingat, beda dengan manusia biasa di dunia, tapi kita sudah dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas oleh Roh Allah. Dan oleh karena itulah saudara-saudaraku, setiap orang yang sudah dilahirkan itu, dia sudah masuk dalam kehidupan yang kekal, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, yang juga telah kita baca saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, inilah yang kemudian diterima, inilah yang sekarang dihidupi oleh Nikodemus. Lalu apa yang terjadi saudara-saudaraku dalam dirinya? Secara langsung kita tidak baca dalam firman yang tadi dalam Yohanes 3 ini. Tapi kalau kita menyimak saudara-saudara sampai kepada masa penderitaan Tuhan kita Yesus, penderitaan bahkan sampai kepada kematiannya, ada perubahan yang hebat dalam diri Nikodemus. Jika malam-malam tadi datang bertemu, bina relasi kepada Tuhan dalam kegalauannya tadi, tapi kemudian izinkan saya membaca dari beberapa ayat, ya. Kita akan baca di ayat di pasal 7 ayat 50. Apa dikatakan di sana tentang dia? Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka,
Mereka yang disebutkan di sini adalah kaum Farisi yang telah menyuruh orang untuk memata-matai Yesus kalau ada kesalahannya supaya dia ditangkap. Yesus banyak menyampaikan firman, tanda-tanda sedemikian rupa. Lalu orang melaporkan kepada teman-temannya dan akan ditangkap. Farisi itu mengatakan, kenapa belum ditangkap? Nah, tapi Nikodemus di sini berkata apa? Ayat 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Apakah kita harus terus tangkap? Bukankah kita harus mendengar dulu apa yang dilakukannya? Pembelaan Nikodemus akan Yesus di hadapan kaum Farisi supaya tidak asal tangkap, tetapi harus mendengar Yesus dulu apa yang dilakukannya. Hebat ya saudara-saudaraku, ada keberanian sekarang. Jika tadinya malam-malam tak datang, sebagian tentu ketakutannya supaya jangan dilihat oleh teman-temannya datang malam-malam seperti itu. Tapi sekarang dia tegas, berani di lingkungan Farisi mengatakan seperti itu. Satu lagi saudara-saudara, di Yohanes 19 bagian-bagian penderitaan Tuhan Yesus. Pasal 19 saya baca di ayat 50. Demikian firman Tuhan. Di ayat 39 saudara. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Ini ketika Yesus sudah disalib dan mati disalib. Nikodemus datang membawa minyak yang mahal untuk diurapi kepada Yesus. Lihat saudara-saudaraku, ini muncul karena kasih yang tadi, kasih yang sudah ada dalam diri Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, juga tentunya kepada orang percaya kepadanya, termasuk Nikodemus di dalamnya. Ada perubahan. Lihat saudaraku, tidak galau lagi, tidak gelisah lagi, tidak takut-takut lagi, tapi dia berani membela, mengatakan kebenaran, supaya tidak asal tangkap kaum Farisi. Dengar dulu katanya, tapi kemudian di puncaknya juga dia datang 30 kilogram minyak yang berharga saudara-saudaraku dibawanya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Inilah perubahan saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan diri seseorang yang tadinya dalam kegalauan, yang tadinya dalam ketakutan, kecemasan, tapi ketika dia mau datang, dia berbicara dengan Yesus dan dia tahu dan sadar siapa dirinya di dalam Yesus, dan dia juga tahu kasih besar daripada Allah ini menggerakkan dia berani menghadapi kehidupan yang walaupun di sekitarnya tetap ada kegalauan orang, kecemasan orang, tapi dia sudah berbeda, sudah berubah saudara-saudara. Dan inilah harapannya untuk kita semua saudara-saudaraku. Kita juga berubah kalau ada kegalauan, ketakutan kita, tetapi bersama dengan Yesus kita menyadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Kita sudah lahir dari atas, bukan lagi manusia biasa. Kita akan berani menghadapi segala apapun di tengah kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar akan perubahan yang besar dalam hidup orang yang mengenal dan hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah gambaran dari kehidupan Nikodemus itu menjadi bagian kehidupan kami. Berani bersama dengan Tuhan, kuat bersama dengan Tuhan, tidak galau akan masa depan bersama dengan Engkau.
Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semua dalam kehidupan keseharian kami, dalam pekerjaan rutin kami bersama dengan teman-teman kami kerja. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana kami juga doakan baik sebagai ayah, bapa, sebagai istri, ibu, juga sebagai anak. Kami sadar siapa kami di tengah keluarga, di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, hidup sebagai bagian anggota keluarga yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka, keluarga besar keturunan Sentua di Simanalu, Inang Boruna Pitupulu, sebab Inang itu pada saat ini sedang ada di rumah sakit RSPAD, di rumah duka. Biarlah Tuhan atas kuasa-Mu, atas penghiburan-Mu meneguhkan semua keluarga yang ditinggalkan. Kami juga doakan kegiatan-kegiatan ibadah saat ini, juga pemakaman nanti berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, 11 orang tercatat dalam warta kami. Masih ada barangkali yang belum tercatat. Biarlah atas kuasa-Mu Tuhan mereka tetap teguh berharap daripada Tuhan, dan berkatilah obat istirahat mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. 15 orang saudara-saudara kami berulang tahun kelahiran minggu ini. Berkatilah mereka dalam sukacita pertambahan hitungan tahun, semakin teguh dalam kehidupan sehari-hari, dan bersyukur atas kehidupan tersebut. 2 keluarga berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, biarlah di setiap ulang tahun pernikahan mereka boleh ingat akan janji kesetiaan mereka dalam kasih bina rumah tangga, dan mereka tetap mau dibaharui sehingga mereka penuh sukacita dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai berkati kami, dan melaluinya kami tetap memuliakan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita akan menyerahkan persembahan kedua, persembahan bulanan atau tahun keluarga. Kita bernyanyi, bukankah harus kupuji? Kita bangkit berdiri.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.